Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 19 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 19 Maret 2024. Oke, aku lihat di sini dia ingin sekali memiliki komitmen dengan kamu. Dia ingin, kayaknya sih ingin balikan ya, ingin balikan. Jadi saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Di sini aku lihat, dan dia ingin sekali memiliki komitmen atau hubungan dengan kamu. Cuman saat ini keadaannya kamu kayaknya sudah mengabaikan dia. Dia merasa saat ini bahwa dia sudah unquiet, cinta sepihak dengan kamu. Dia masih mencintai kamu, tapi kamu sudah tidak mau lagi dengan dia ya. Kamu sudah move on atau sudah tidak peduli lagi dengan dia. Ada rasa ingin meminta maaf karena telah melakukan sesuatu dari dulu pernah melakukan sesuatu ke kamu ya, dan itu mungkin menyakiti kamu. Dan aku lihat di sini dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi sehingga membuat kamu sampai semarah ini, sampai memilih untuk pergi dari dia. Tampaknya cukup besar ya masalah yang telah dia buat sehingga sampai-sampai dia ingin memohon pengampunan kamu banget. Dan kalau aku lihat di sini nih, dia ingin kembali lagi, rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dan kalau aku lihat sih memang dia punya rasa ketergantungan ya sama kamu. Dia itu merasa candu sama kamu, tapi dia juga memiliki kecanduan tentang hal lainnya juga sih kalau aku lihat. Dia adalah masa lalumu, bisa jadi mantan atau ya kemarin belum sempat pacaran atau belum sempat jadi tapi sudah meninggalkan kamu atau sudah berbuat masalah denganmu. Akhirnya dia pergi meninggalkan kamu. Oke, intinya kalian berpisah saat ini ya. Dia orang masa lalumu, kuat banget energinya. Dia yang meninggalkan kamu. Terus itu juga dia yang berbuat masalah. Dia juga yang merasa kecanduan sama kamu. Oke, di sini dia ingin meminta maaf. Dia takut banget tapi untuk menghubungi kamu karena mungkin kamu sudah benar-benar menunjukkan penolakan atau benar-benar marah banget sama dia, atau bagaimana sikap kamu mungkin membuat dia saat ini takut ya. Kamu sebenarnya nggak tahu ya betapa beratnya dia loh untuk melepas kamu pergi begitu saja, karena ya itu tadi, dia memiliki rasa candu sama kamu, dia memiliki rasa sayang sama kamu, sehingga untuk melepasmu pergi itu rasanya berat ya, berat banget bagi dia untuk melepaskan kamu pergi begitu saja. My life is not us together. Oh ya, jadi keadaan dia sebenarnya saat ini terbalik dari apa yang dia nampakkan ya saat ini. Kalau aku lihat misalkan dia lagi terlihatnya kayak baik-baik saja, tidak ada kabar berita ya, sebenarnya dia itu lagi mengalami banyak masalah ya kalau aku lihat. Jadi apapun yang kamu lihat di media sosial dia atau kamu lihat dia bahagia, no, sebenarnya tidak seperti itu, justru malah sebaliknya. You came closer than anyone ya. Menurut dia kamu itu lebih dekat dengan dia daripada siapapun ya, baik itu secara ikatan koneksi ataupun secara pengertian gitu loh. Nah, walaupun ataupun pengertian. Jadi kamu lebih mengerti dia, kamu lebih paham dengan dia. Terus itu mungkin kamu orangnya gampang berbaur ya. Ketika kamu datang ke hidup dia, kamu itu yang selalu memulai untuk welcome dan mau berbaur duluan dengan dia, kayak gitu. Ya mungkin selama ini kamu duluan yang selalu ngehubungin dia, ngajak dia ngobrol atau ya berinteraksi, selalu kamu duluan karena kamu orangnya yang so asik gitu loh, yang pokoknya humble namanya ya, yang pokoknya gampang banget dekat dengan orang seperti itu. Nah, dan bahkan gini, kamu itu kayak
terlalu paham gitu loh. Kamu itu paham banget tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Walaupun di sini kamu, walaupun dia nggak pernah mengutarakan apa yang terjadi dalam hidupnya, kayak kamu itu tahu gitu loh. Kamu tahu, makanya di sini you came closer than anyone. Kamu lebih dekat dengan dia dari siapapun. I'm becoming a better person, kata dia. Dia akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang dalam masa proses perubahan diri. Bukan berarti jadi Ultraman, enggak. Tapi perubahan diri maksudnya itu yang tadinya dia egois, dia berbuat salah. Nah, itu ingin dia perbaiki. Ya, dia ingin menjadi sosok seseorang yang apa ya, yang baik gitu loh, yang punya jalan kehidupan yang lurus-lurus aja, nggak usah nakal, nggak usah banyak tingkah seperti itu ya. Dan ya mungkin pokoknya hidupnya itu pengen yang baik-baik saja gitu loh, yang bagus-bagus aja kehidupannya. I want to tell you how I feel. Dia ingin sekali mengatakan atau menceritakannya kepada kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia pengen banget, sangat-sangat ingin sekali menceritakan atau menunjukkan atau memberitahumu tentang perasaan dia sebenarnya sekarang seperti apa. Oke, aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia selama ini kayaknya monoton banget ya. Kayak nggak ada perkembangan, stuck gitu-gitu aja ya, kayak nggak ada arah dan tujuan, seperti itu hubungannya. Sehingga inilah yang membuat kalian itu merasa kayak tidak berhasil dalam hubungan ini, atau merasa kayak melelahkan, capek gitu ya menjalani hubungan bersama si dia. Dulu memang orangnya agak pemalas ya, pemalas, lemah, pecundang. Mungkin dia pernah juga berjudi gitu ya. Dan bahkan aku lihat di sini dia mungkin pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu yang lainnya. Juga tidak setia orangnya, aku lihat di sini. Dan aku lihat dulu itu dia sangat punya kriteria ya, pengen punya pasangan itu yang yang apa, yang kaya raya, yang kayak gitu, ya, yang banyak duit, yang seperti itu ya. Terus itu punya status sosial yang cukup tinggi gitu, sehingga dia itu bisa ya ikut naik derajat, ikut juga naik derajatnya, derajat sosialnya itu loh gitu ya. Kalau aku lihat mungkin dia berasal dari orang yang biasa aja, sehingga dia ingin punya pasangan itu yang status sosialnya tinggi, orang yang dari anak orang kaya raya, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang si dia ini ya, dulu itu sangat terobsesi sekali dengan harta benda dan uang. Jadi kalau misalkan uh, siapapun pasangannya, kalau tidak bisa sesuai dengan kriteria dia, maka dia akan meninggalkan, gampang banget dia meninggalkan. Karena itu kriteria dia ingin punya pasangan itu yang kaya raya dan punya status sosial. Dia memandang pasangannya itu, yang ingin dia jadikan pasangan itu, yaitu dari kekayaan dan dari status sosial. Oke, kalau aku lihat memang kamu dengan dia ini LDR ya, dan cukup jauh, bahkan mungkin ada yang sampai beda negara di sini. Tapi dalam keadaan kalian saat ini berpisah, kataku kan tadi dia sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi kenapa nggak datang juga? Nih, ada Six of Wands ya. Six of Wands itu menandakan bahwa dia ini sebenarnya tertarik sama kamu, cinta sama kamu, tapi dia ingin datang ke kamu pada waktu yang tepat. Karena mungkin saat ini kan kamu lagi marah sama dia, kamu lagi memblokir dia, atau kamu lagi nggak ingin ada di dekat dia, sehingga dia merasakan bahwa ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk datang ke kehidupan kamu. Saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat, sedang menunggu kesempatan untuk dia bisa dapat peluang kembali lagi ke kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini ada Six of Wands, itu menandakan bahwa kayak ada keinginan untuk lebih dekat secara fisik. Mungkin dia akan nantinya datang secara fisik ke arah kamu, atau mungkin berpindah, mungkin ngajak kamu pindah ke daerah dia ya, atau bagaimana. Intinya ini ada keinginan dari dia, sangat ingin ada lebih dekat gitu loh secara fisik dengan kamu. Dan sejujurnya ya,
Dikala saat ini kalian berpisah, ketika dia masih sering ya stalkingin kamu di media sosial, atau terakhir kali deh dia, kalau misalkan kamu sudah memblokir dia, terakhir kali dia melihat status sosialmu atau ngelihat updatean kamu tentang foto kamu atau video kamu, di situ dia ngelihat kok kamu sekarang lebih menarik gitu ya. Jadi itu menjadi pertimbangan dia ketika dia mau datang lagi ke kamu, karena kamu menarik ya. Terus itu dia memang masih cinta, cuman situasinya tidak memungkinkan, atau ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk datang ke kamu, karena mungkin sikap dan tindakan kamu menunjukkan bahwa kamu masih marah, atau kamu memang sudah tidak mau welcome lagi sama dia, seperti itu. Oke, Wheel of Fortune. Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini sering sekali on off ya, datang dan pergi, datang dan pergi. Oke, sebenarnya ini memang apa ya, diizinkan oleh semesta untuk memiliki hubungan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini Wheel of Fortune memang ditakdirkan ya. Dia ini ditakdirkan untuk masuk ke kehidupan percintaan kamu, ya, untuk memberikan kamu apa ya, pembelajaran, pilihan, seperti itu ya. Nah, kalau udah ada Wheel of Fortune ini juga bisa jadi memang ada ikatan secara spiritual, sehingga kalian selalu dihadirkan lagi oleh dia gitu. Dikala kalian memilih untuk meninggalkan dia, pasti dia akan datang lagi pada waktu yang tepat gitu ya. Dan itu memang diizinkan oleh semesta. Jadi saat ini pun kalau kalian lagi berpisah, aku rasa nih orang akan datang lagi gitu ya. Karena memang di sini masih ada Wheel of Fortune, berarti memang masih diizinkan oleh semesta untuk didatangkan lagi ke kamu gitu ya. Jadi kayaknya rencanamu juga akan bisa apa ya, apa sih namanya itu, hancur, bukan hancur sih, kayak goyah, tapi juga bukan goyah, tapi intinya kayak ada hambatan lah ya. Yang tadinya udah niat banget nih mau move on dari dia, tahu-tahu dia nanti datang, jadi kayak agak goyah atau agak terhambat aja. Terus itu ada Seven of Swords. Ternyata banyak sekali ketidakjujuran dari si dia, bahkan pengkhianatan, kebohongan, bahkan kecurangan. Dan kalau aku lihat ini kuat banget nih, orang memang sering banget nyelingkuhin kamu ya kalau aku lihat di sini. Bahkan aku lihat juga dia itu kayak berlagak bahwa apa itu namanya, bersikap kayak seolah-olah dia terbuka, seolah-olah dia jujur tentang apa yang dia inginkan. Tapi mungkin malah dari mereka ini juga sebenarnya dari sosok untuk terbuka sama kamu atau jujur sama kamu, sebenarnya masih ada yang dia sembunyikan. Itu bentuk untuk menyembunyikan sesungguhnya perasaan dia ke kamu gitu. Jadi manipulatif ya, orangnya manipulatif, sok-sok kayak jujur, sok-sok kayak terbuka dengan kamu, padahal sebenarnya dia itu ingin menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi sebenarnya dia sayang, tapi dia berlagak jujur kayak bahwa dia kayaknya kayak nggak butuh kamu atau bagaimana. Dan setiap kamu tanya, dia pasti bilangnya ya kita teman gitu, padahal sebenarnya enggak, dia sebenarnya tertarik sama kamu. Jadi ketika dia menutup-nutupi perasaan dia sama kamu, dia mendenial itu semua, ternyata di sini sikap manipulatifnya juga itu menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Akhirnya adalah pihak ketiga yang menyabotase hubungan kalian, menghasut dia, mempengaruhi dia agar dia berkonflik dengan kamu, agar dia meninggalkan kamu, seperti itu ya. Jadi ini ada apa namanya, pengaruh dari pihak ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Dan kalau aku lihat saat ini ya, memang masalahnya cukup besar dan cukup berat ya sebenarnya di antara kalian. Kenapa? Karena kalau aku lihat ini mungkin masalah yang sudah mendarah daging atau berulang kali terjadi ya. Perselingkuhan, kebohongan, manipulatif, apalagi penipuan yang pernah dia lakukan mungkin memang sudah cukup besar dan mungkin bisa jadi juga sering berulang. Sehingga ini nih apa ya, kalau aku lihat kayak udah deh di ambang kehancuran gitu. Kalaupun memang ada yang masih menginginkan hubungan ini tetap terjalin, itu kayaknya butuh konselor ya, butuh apa itu namanya, pembimbing dalam
mencari jalan atau solusi dalam hubungan kalian. Kayaknya butuh usaha keras banget untuk bisa menata kembali kepercayaan satu sama lain dan mendapatkan kepercayaan itu. Kalau aku lihat di sini kayaknya sangat besar masalah yang terjadi di sini kalau aku lihat, apalagi kalau udah menyangkut paut tentang kepercayaan ya, saling sudah hilang rasa kepercayaannya gitu ke pasangan gitu. Kayaknya masalahnya sulit banget dan kayaknya butuh banget seorang konselor atau pembimbing atau apa sih namanya, eh ya untuk membantu lah ya, untuk seseorang yang untuk membantu masalah di hubungan kalian, karena ini mungkin kayak penengah gitu kali ya, penengah, semacam penengah kayak gitu, atau orang tua atau orang tetua atau yang lebih lebih profesional lah dalam menghadapi apa pertengkaran relationship kayak gitulah ya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian sudah berkeluarga, aduh ya butuh orang yang lebih profesional gitu. Eh, Kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi mencoba untuk bersabar, beramah tamah dengan diri sendiri, mencoba untuk tetap percaya diri dengan diri dia sendiri, menghargai apa yang dia punya dan menghargai orang lain ya saat ini. Sama kayak ketika kamu lagi saat ini lagi marah, dia sedang menghargai kamu untuk tidak mengganggu kamu terlebih dahulu karena dia takut nanti kamu justru malah lebih marah dari ini. Sehingga saat ini tuh dia mencoba untuk sabar dengan diri dia sendiri, introspeksi diri, ramah dengan diri sendiri, mencoba untuk percaya diri. Terus itu juga kalau aku lihat memang dia ini orang yang sangat menarik ya. Maksudnya itu mungkin kalau mungkin memang secara fisik ganteng atau cantik, atau mungkin kalau nggak ganteng nggak cantik ya mungkin attitude atau etika cara bicara, sikap, tingkah tingkah laku yang membuat orang menarik, membuat orang itu merasa tertarik sama dia. Jadi dikala dia di tempat halayak umum ya, banyak orang-orang itu yang merasa kayak tertarik dengan dia gitu, entah memang karena sikap, perilaku, sopan santunnya atau ucapannya ya, pintar mengolah kata-kata atau bagaimana, intinya nih orang menarik gitu di mata orang lain. Terus itu juga orang ini terlalu pede kalau aku lihat sih ya, sangat-sangat pede tentang apa yang dia mau, apa yang dia suka dan apa yang tidak dia mau dan apa yang tidak dia suka. Jadi dia itu selalu tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri ya, tentang diri sendiri, bahkan tentang hubungan. Jadi kalau misalkan dia udah suka nih sama seseorang ya, misalkan si A, misalkan dia laki, si A si perempuan, misalkan si A itu cantik gitu ya, dia pengen ngejalanin hubungan dengan si A itu, walaupun dia di sini secara fisik mungkin ya standar lah, biasa-biasa aja, tapi dia dengan percaya diri mengajukan ya, mengajukan perasaan dia ke kamu, perasaan dia ke A gitu ya. Jadi kayak nggak, kalau tentang keyakinan, kepercayaan diri untuk menjalin suatu hubungan tuh dia ada rasa percaya diri banget, makanya di sini dia tuh selalu selingkuh ya, karena terlalu percaya diri banget ya, dan dia memiliki keyakinan kuat tentang apa yang dia mau dan dia akan jalani gitu. Kalau dia udah yakin pada apa yang dia mau ya, maka dia akan jalani dengan rasa percaya diri, sehingga itulah yang membuat orang merasa tertarik sama dia dan yakin sama dia, mau menjalani hubungan dengan dia. Makanya di sini sering banget ada perselingkuhan di antara kamu dengan dia gitu ya, karena orang yang terlalu percaya diri banget. Bahkan kalau aku lihat di sini, kalau dia udah saking percaya dirinya ya sama sesuatu, dia tuh udah nggak ngedengerin lagi omongan-omongan dari orang-orang. Bahkan mungkin orang terdekat dia pun mungkin nggak dia dengerin gitu loh. Ya, so intinya orang ini tuh selalu ingin menghirup udara-udara segar di sekeliling hidup dia. Ya, jadi kayak termasuk dengan hubungan relationship pacar gitu ya. Makanya kalau udah sama kamu udah beberapa lama, mungkin sebulan, 2 bulan gitu ya, dia udah ngerasa mulai suntuk dan dia pengen cari udara segar, carilah yang lain, carilah si A, carilah si B, carilah si C, kayak gitu ya. Jadi intinya memang orangnya suka suka menantang hal-hal baru kayak gitulah ya. Kalau aku lihat di sini suka mengeksplor hal-hal baru, pengen selalu hidupnya tuh selalu merasakan udara-udara segar kayak gitulah ya. Ya nggak cuma tentang relationship juga sih sebenarnya, tentang apa misalkan kayak apa itu namanya, pekerjaan
Pekerjaan juga begitu, dia kalau misalkan setahun dia udah mulai suntuk, dah cari yang lain kayak gitu. Jadi nggak pernah konsisten pada satu apa yang dia mau saja. Apa yang dia hanya kerjakan satu aja itu mungkin akan sulit bagi dia, karena orangnya kayak gini, suka mengeksplor diri ya, suka ingin tahu A B C D gitu, apa rasanya A B C D kayak gitu. Terus itu juga apa ya, kalau aku lihat di sini dia juga orang yang nggak peduli dengan penilaian orang lain gitu ya tentang dia, walaupun misalkan orang lain itu tidak suka dengan sikap dia yang terlalu percaya diri ya, dia kalau udah ngerasa percaya diri ya udah berarti dia benar gitu loh, sehingga penilaian-penilaian orang itu udah nggak dia dengarkan kayak gitu, saking itu orangnya terlalu percaya diri sehingga apa ya, melenceng gitulah ya, apa sih, sikapnya itu gitu ya, tidak menghargai orang lain, apa, opini tidak menghargai opini orang lain. Dan aku lihat di sini apa ya, omongan-omongan orang lain itu tidak akan pernah merubah cara pandang hidup dia kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak pernah mau mengikuti atau menyesuaikan diri dengan penilaian orang atau pandangan orang lain. Ya, ya bisa dibilang terlalu percaya diri. Ini mah nyerempet-nyerempet ke egois sih lebih tepatnya ya. Menyerempet-nyerempet ke egois. Makanya di sini manipulatif orangnya. Suka-suka hati dia, suka-suka apa maunya dia kayak gitu. Makanya di sini mungkin kamu akan sulit ya untuk memahami apa maunya dia, karena itu ya terlalu egois, terlalu percaya diri dan manipulatif. Jadi inilah yang saat ini dia rasakan ya. Dia sedang mencoba untuk tetap percaya diri walaupun apapun yang terjadi. Dia tetap mencoba untuk terlihat gagah ya, terlihat berani seperti itu. Dan itu lagi nggak pengen apa, lagi rasa kepercayaan diri dia tuh lagi kuat-kuatnya, jadi nggak mau ngedengerin omongan orang, termasuk kamu ya. Kalau saat ini kamu mau itu ya nyoba menghubungi dia, mungkin kamu akan diabaikan gitu. Jadi sifat manipulatifnya dan egonya itu jadi satu nyatu lagian ini kalau aku lihat ya. Jadi akan sulit bagi kamu kalau misalkan kamu mengharapkan komunikasi dia saat ini. Kalau aku lihat sih belum ya, karena masih ada ego. Saat ini sedang mencoba untuk apa ya, merasa percaya diri gitu. Mungkin memang keadaan dia itu harus mengharuskan dia untuk percaya diri dulu, karena mungkin dia lagi ada kesulitan gitu kan ya. Jadi dia tidak mau terlihat lemah. Orang yang egois itu maunya terlihat perfect, terlihat sempurna. Sehingga ketika saat ini dia lagi ada keadaan yang lemah, ada kesalahan atau apa ya, dia pernah melakukan sesuatu kesalahan gitu ya, jadi terlihat lemah. Nah, dengan cara ini dia sok pede kayak gitu ya, menunjukkan rasa kepercayaan diri yang kuat, sehingga ini lebih terlihatnya sih ke ego gitu ya. Oke, jadi egonya saat ini lagi tinggi-tingginya jadi dibiarkan aja lah ya, nggak usah dipeduliin kalau aku lihat sih. Oke, aku rasa cukup untuk zodiak. Di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Ya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.